Asrama Taman Melati berdiri sejak tahun 1980-an. Dulunya dipakai sebagai rumah singgah pegawai negeri. Namun sejak 2 dekade terakhir, bangunan 3 lantai itu dialihfungsikan menjadi asrama mahasiswa. Letaknya di pinggiran kota Yogyakarta, sedikit jauh dari keramaian, dikelilingi pepohonan besar dan sawah terbuka. Dari luar, bangunan itu tampak kokoh, namun suasana sekitarnya selalu terasa dingin dan muram. Mahasiswa baru sering diperingatkan oleh warga sekitar untuk tidak macam-macam. Mereka bilang, asrama itu menyimpan penunggu lama yang tidak suka diganggu. Tapi tentu saja, bagi anak-anak perantauan yang lebih memikirkan biaya hidup, cerita semacam itu dianggap bumbu pengantar tidur. Rani, mahasiswi semester 1 jurusan sastra, adalah salah satu penghuni baru. Ia tinggal di lantai 2, kamar nomor ke-7. Kamarnya cukup sederhana. Ranjang besi, lemari kayu, meja belajar, dan sebuah jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Jendela itu agak berbeda dari kamar lain. Ukurannya jauh lebih lebar, dengan bingkai kayu tua yang catnya sudah terkelupas. Malam pertama, Rani sempat merasa tidak enak. Tepat pukul 12 malam, ia mendengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, 3 kali. Teratur. Awalnya ia mengira angin, tapi ketika ia mendekat, jelas terlihat bayangan samar seseorang berdiri di luar. Rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya pucat, dan ia tidak bergerak sedikit pun. Rani mundur, menahan teriakannya. Ia mencoba menutup tirai, namun tirai itu tiba-tiba tersibak sendiri, seolah ditarik dari luar. Sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan halaman kosong. Keesokan paginya, Rani menceritakan kejadian itu pada Fitri, temannya sesama penghuni asrama. Fitri hanya tersenyum tipis. Kamu dapat kamar 7 ya? Ya sudah, sabar saja. Katanya di situ memang sering ada yang mampir. Rani tercengang. Mampir? Maksudmu hantu? Fitri tidak menjawab, hanya mengangkat bahu. Sejak itu, gangguan tidak berhenti. Hampir setiap malam, suara ketukan di jendela selalu datang. Kadang disertai suara bisikan lirih, seakan ada yang memanggil nama Rani. Pernah sekali, ia melihat bayangan wajah pucat itu menempel di kaca, menatapnya dengan mata hitam kosong. Suatu malam, ketika Rani benar-benar tidak tahan, ia berusaha merekam kejadian itu dengan ponsel. Ia menunggu di depan jendela, merekam dalam kondisi lampu kamar dimatikan. Dan benar saja, tepat tengah malam, suara ketukan terdengar. Dalam rekaman, terlihat jelas sosok perempuan berdiri di luar jendela. Meski ketika Rani membuka tirai, halaman kosong seperti biasa. Ketakutannya semakin menjadi-jadi. Ia mendatangi Pak Rahmat, penjaga asrama yang sudah bekerja puluhan tahun. Wajah Pak Rahmat mengeras ketika mendengar cerita Rani. Seharusnya kamu tidak membuka tirai itu, katanya pelan. Kenapa, Pak? Pak Rahmat menatap kosong ke arah jendela kamar ke-7, karena arwah yang ada di situ belum selesai urusannya. Dulu ada seorang mahasiswi yang meninggal tragis di kamar itu. Sampai sekarang, dia belum bisa pergi. Rani terdiam, merasakan bulu kuduknya berdiri. Namanya Ningsih, lanjut Pak Rahmat. Dia ditemukan tewas bunuh diri di kamar 7, tepat di depan jendela. Banyak yang bilang sebenarnya dia dibunuh, tapi kasusnya ditutup begitu saja. Sejak saat itu, arwahnya sering terlihat, terutama di jendela tempat dia pergi. Rani menyesal telah menempati kamar itu, namun ia tidak punya pilihan lain. Uang sewa sudah dibayar untuk 1 semester. Ia hanya bisa bertahan. Gangguan semakin parah. Kini bukan hanya ketukan, tapi juga suara tangisan panjang yang terdengar dari luar jendela. Kadang-kadang, saat ia bercermin, sosok Ningsih muncul di belakangnya. Wajahnya pucat, bibirnya biru, dan matanya kosong tanpa cahaya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Hujan deras mengguyur, angin kencang membuat ranting pohon menabrak jendela. Rani menutup telinga dengan bantal, mencoba tidur. Namun suara ketukan kembali datang, lebih keras dari sebelumnya. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, ia memberanikan diri membuka tirai. Kali ini, sosok Ningsih terlihat jelas. Rambutnya basah, wajahnya penuh luka lebam, dan lehernya terlilit kain putih kotor. Ia menatap Rani dengan tatapan kosong, lalu perlahan tersenyum miring. Temani aku, bisiknya. Suaranya serak. Roni menjerit, jatuh terduduk di lantai. Saat ia mengangkat wajahnya lagi, sosok itu sudah berada di dalam kamar, berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya meneteskan air. Aroma tanah basah memenuhi kamar. Sejak malam itu,
Rani tidak pernah lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia menutup mata, suara bisikan itu selalu datang. Tirai jendela pun tidak pernah lagi menutup rapat. Selalu tersibak seolah ada tangan yang menariknya dari luar. Hingga suatu pagi, penghuni asrama lain dikejutkan oleh teriakan keras dari kamar ketujuh. Ketika pintu didobrak, mereka menemukan Rani tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar menatap jendela. Di kaca jendela, samar-samar terlihat jejak tangan penuh lumpur yang menempel dari dalam. Sejak hari itu, kamar 7 kembali dikosongkan. Tidak ada lagi yang berani menempatinya. Jendela besar itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu tragedi demi tragedi. Dan setiap tengah malam, suara ketukan masih terdengar. Seakan arwah Ningsih terus mencari teman yang bersedia menemaninya selamanya.